Bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Fadi Hasib. Kita awali Anju sore hari ini dengan informasi Anita Kolopaking, tersangka kasus pelarian terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Bareskrim Polri terus mengusut pihak-pihak yang terkait dalam pelarian mantan buronan korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Anita Kolopaking, tersangka kasus pelarian terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra, mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut kuasa hukum Anita Kolopaking, upaya pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka dan penahanan terhadap pengacara Joko Chandra ini. Terkait dengan penahanan Anita, kuasa hukum menilai selama ini kliennya kooperatif dan tidak perlu ditahan. Sebelumnya, penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menahan Anita Kolopaking, kuasa hukum terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra, di rutan Bareskrim Polri. Anita ditahan sampai 20 hari ke depan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelarian Joko Chandra. Bareskrim Polri telah menetapkan Anita Kolopaking sebagai tersangka dan disangkakan telah melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP terkait penggunaan surat palsu dan pasal 223 KUHP tentang upaya membantu kaburnya tahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah menaikkan status dari perkara dugaan suap dalam penghapusan red notice mantan buronan koruptor Joko Sugiarto Chandra ke tahap penyidikan usai dilakukan gelar perkara pada Senin 5 Agustus lalu. Polisi menduga ada aliran dana dalam terhapusnya red notice Joko Chandra dari sistem perlintasan selama Mei hingga Juni 2020 lalu. Meski belum menetapkan tersangka, polisi menduga adanya penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara. Jadi intinya bahwa kemarin dari Tipikor itu melakukan penyelidikan, kemudian setelah itu baru setelah melaksanakan semua kegiatan penyelidikan, digelarkan, dan sekarang sudah naik sidik penyidikan. Jadi konstruksi hukum yang terhadap tindak pidana yang dipersangkakan yaitu dugaan penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara terkait penghapusan red notice atas nama Joko Sugiarto Chandra yang terjadi sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. Untuk kasus Tipikor ini juga tentunya nanti akan kita memeriksa semua yang berkaitan dengan apa yang telah kita lakukan penyelidikan. Semua akan kita minta keterangan, yang terpenting fakta hukum dan praduga tak bersalah yang terdepankan di sana. Sebelumnya, penghapusan red notice atas nama Joko Sugiarto Chandra telah menyeret dua nama jenderal kepolisian, yakni Brigjen Nugroho Slamet Wibowo selaku mantan Sekretaris Nasional Sentral Bureau Internasional Indonesia yang menyurati pihak imigrasi pada 5 Mei 2020 lalu perihal terhapusnya red notice Joko Chandra, sehingga pihak imigrasi menghapus nama tersebut dari sistem perlintasan. Selain Brigjen Nugroho, surat yang ditujukan pada Dirjen Imigrasi tersebut dikirim dengan menyertakan tembusan kepada mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Usai beredarnya surat tersebut, Kapolri melakukan mutasi terhadap kedua jenderal. Brigjen Nugroho kini menjabat sebagai analis kebijakan utama Lemdiklat Polri, sementara Irjen Napoleon Bonaparte dimutasi sebagai analis kebijakan utama Polri. Tim Liputan iNews melaporkan.